Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini melanjutkan dari video sebelumnya yang sudah kita bahas kontrol temperatur. Ini kita bicara plan dari speed control. Speed control atau kontrol kecepatan. Di sini kita lihat ada input, ada RPM ke TTL, kemudian dari frekuensi ke tegangan. Jadi input ini TTL, ini output. Hidupkan dulu alatnya, baru kemudian kita membuka program. Begitu terbuka, antara software atau program sudah terkonek dengan hardware. Kita tadi bicara ke control speed. Control speed atau kecepatan kontrol, ini ada teorinya. Kontrol kecepatan otomatis motor listrik. Di sini ada teori. Tentu kita harus baca dulu teori ini secara paham. Diagram blok juga ada di sini, jelas sekali. Ada motor, ada sensor optik dengan output daripada TTL-nya, kemudian ada konverter dari frekuensi ke tegangan. Baik, yang kedua, card-nya ini sudah kita hubungkan antara di sini dihubungkan ini outputnya, atau saya lebih bagusnya saya kasih input dulu. Input output di sini menjadi input di speed control. Kemudian saya menggunakan nanti channel A, saya hubungkan min ini dengan channel A. Kemudian dalam langkah ini masih melihat daripada RPM-nya. Saya hubungkan RPM. Sudah terhubung, tinggal nanti dikasih tegangan, motornya akan hidup. Tinggal mengikuti saja, ikuti langkah praktikum ini. Kemudian motor akan hidup. Ikutin. Kemudian nanti kita akan merubah tegangan di sini. Di sini kita naikkan mulai dari 5. Caranya begini. Sini naik 5, kemudian lihat output, kemudian dicatat di sini, kemudian naikkan lagi sampai 7,5 sesuai dengan langkah praktikum. Kita catat di sini, kita naikkan lagi sampai 10 di software, kemudian kita catat di sini output yang keluar. Kemudian kita klik grafik, kemudian kita jawab soal-soal di bawah ini dengan benar. Langkah selanjutnya, kita juga bisa yang tadi hanya melihat di sini di TTL-nya. Sebenarnya dengan melihat grafik juga bisa tadi. Kalau melihat grafik dengan menggunakan sini, menggunakan osiloskop. Di sini bisa kita lihat. Saya on-kan. Terlalu cepat. Di sini kalau saya naikkan, ini lihat frekuensinya berubah. Ini saya lihat frekuensinya berubah. Kalau di dalam modul tidak diminta untuk grafik, cuma saya tambahkan biar kita lihat di sini TTL-nya nampak secara jelas. Baik, selanjutnya yang diminta melihat output dari bukan di TTL-nya saja, tapi di output. Kita tarik di sini, mau lihat di output. Ini output daripada speed control sudah dirubah jadi frekuensi di TTL tadi ke tegangan. Menghubungkan, tinggal melakukan praktikum seperti ini. Ini klik 2 kali. Ini klik sudah di sini.
tinggal ikuti langkah praktikumnya. Berapa volt diminta, dari 0, 1, 2, 3 sampai 10 kita rubah pelan-pelan. Sesuai dengan ini, kemudian kita lihat di outputnya, kita ikutin, kita catat, dan akan keluar daripada karakteristik dari speed control. Jadi dengan mengetahui karakteristik, dengan nanti kita bisa menggunakan PID untuk praktikum-praktikum selanjutnya. Ini untuk speed control. Saya rasa sudah cukup ya, sudah jelas. Baru nanti sesudah ini video-video selanjutnya nanti akan kita gunakan kontrol kecepatan menggunakan menggunakan PI, menggunakan PID. Kemudian kita juga bisa mendesain kontrol PID dengan menggunakan beberapa metode tuning untuk mendapatkan nilai parameter P, I, dan D, sehingga nanti hasil yang dicapai akan lebih baik. Tapi tanpa mengetahui speed control ini, lebih baik kita tahu ini supaya nanti pada saat menggunakan kontrol yang kita gunakan akan lebih menarik dan bisa lebih sempurna apa yang kita lakukan. Baik, untuk kecepatan motor selesai. Untuk percobaan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang kontrol cahaya dan kontrol laju aliran secara otomatis atau kontrol secara otomatis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.